Di season 2 ini gue mendapatkan ilmu. Kayak ada seorang Hasan ngomong ilmu tuh bikin gue gemeter. ada hal yang bikin gue kayak oh this is make sense banget, yaitu adalah kenapa Himmel minta atau enggak emang mata gue aja yang gitu. Ya itu attention spam lu abis itu udah spannya nyet gitu kan, pengen lihat subwester iya pengen kebiasaan nonton JJK yang cuma bak doang gitu. Iya. Pas episode dia mining itu kan bagus banget ya. Yang mana? Siapa yang mining? Oh yang kripto. Iya mining crypto. Iya betul. Dia pakai SSD ya. Oh, yang ditangkap 300 tahun. Nggak tahu. Mining tuh bukan pakai SSD ya, pakai Salah ya, GPU. salah di GPU berarti. Itu kan ada satu scene yang dia pakai magic, itu bagus banget. Tapi I don't know, something off di mata gua nontonnya. Apa off? Selamat datang di Waktu Indonesia Wibu. Gue udah lama gak masuk video Will. Makanya lu nonton anime. Iya. Akhirnya, let's go. Jangan main game bagus terus. Tapi kali ini kita akan langsung saja ngebahas the best of the best. Enggak lah. Nomor Glazing mulu. Iya. Apa? Nomor berapa 5? 2. Nomor 1 sekarang. Satu lagi. Satu. Terakhir gue ngecek masih still ball run. Cuma bertahan 4 hari doang. Oke. Satu lagi ya. Sorry banget SBR ya. Sorry. Tapi Ya. justru gara-gara rame-ramean SBR sekarang, gue curiga nanti SBR episode 2 mengecewakan. Karena udah terlalu Terlalu hype. terlalu hype nih. Iya. Padahal Turun jadi jatuhnya. gak jelek, cuma Iya, betul. menjaga kualitas tapi ya. Biasa aja jadinya. Tapi kayaknya. kita gak mau ngomongin SBR, kita mau ngomongin Openingnya. Aku nggak nonton. Dia skip opening. Dia ada auto skip sendiri dia di platform nontonnya dia. Iya, gue ngejar sih. Jadi Ya lu ngejar. Ya. Bro itu bagus banget bro. Tapi gue gak tau ya, gue lebih suka Yoshika sih ya openingnya jujur ya. Tapi openingnya 3 kan? 3-3-nya gak ada yang jelek cuy. Emang gak ada, Iya, nggak ada yang bagus jelek banget, sih. bagus. Yoasobi Pertama-tama kayak. dibuka Yoasobi. Kedua Yoshika, iya, sekarang Mr. Green Green Miss Apple. Apple. Mrs. Green Apple. Siapa yang ngomong Mr. Gua Bukan, Mr. Ya, gua Mrs. Green Apple. Tapi intinya pick. Pick, boleh lah. Pick, Ya, boleh Apa lah. namanya Miss Green Apple? Karena Diubah sama Freeren pakai magic barunya. Anyway, Tapi kalau menurutmu kan tadi pick, aku nggak ngerasa pick amat sih. Aku lebih suka season sebelumnya. oh oke. Really? Iya. Kenapa? Gak selesai anjir season 2-nya, maksudnya kayak aku nggak suka itu nggak selesai kayak Season 1 juga enggak Maksudnya salah. ini gimana? ya musiknya pick, semuanya pick. Terakhir masalahnya yang di episode terakhir kita ditutup sama kakek-kakek tua yang suka sama Freeren juga. Suka sama Freeren? Enggak. Iya maksudnya pengen berantem sama Freeren, ngajak Freeren berantem Iya, pakai iya. sihir. Tau lah kakek-kakek itulah. Ini gue lu ngomongin season berapa? Season Satu. dua. Yang terakhir ya? Dua. Ngaco lu. Season 2 yang terakhir kan ada post ada creditsnya. yang terakhirnya ditutup sama kakek-kakek Si siapa disuruh datang ke Gold City. Gold City. Anjir season 2. Penjelasannya aneh banget anjir. Loncat-loncat. Tahu ini aneh banget Oke, penjelasannya. gini. Lu apa yang lu suka dari season 1 dan kenapa Nah. season 2 menurut lu kurang? Kalau season 1 selesai, tutup buku ibarat kata. Kalau merasa kayak gitu. Kalau di sini sengaja digantungin dengan cara kan ada kakek-kakek itu. Ya dan Ken. Ya, Dan Ken itu musiknya epic, jujur musiknya epic. Terus ke Gold City. Bener sih ngasih tahu antisipasi buat next season. Cuma gara-gara itu aku kayak aduh malas banget nontonnya bro. Kok kenapa Anjir males? Nggak. aneh banget lu. Aku nggak ngerasa tutup buku aja gitu. Perasaan lu yang salah berarti. Masa nggak tutup buku, jelasnya tutup buku. Bentar, waktu ending season 1, season 2-nya langsung diumumin gak? Enggak. Nah ini kan waktu ending season 2 langsung diumumin. Langsung sebenarnya. diumumin. Jadi kayak ya udah ini kita Enggak, masih sebelum lu berlanjut. kesana kritik dulu. Definisi tutup buku dia aneh banget. Cerita Freeren di arc itu bukan arc ya, kita sebutnya season itu selesai. Kan dia kan ngomonginnya yang paling mau di highlight adalah pertarungan sama si siapa namanya gue lupa tuh. Sama pedang Sadam, empat ya. itu. Pedang empat ya. Pedang empat Yontoryu. itu kan. Gitu. Terus udah pertarungannya selesai, ada konklusinya, tutup. Abis itu dikasih tahu nih season berikutnya kita Golden City. Harus sampai situ aja kalau menurutku. Hah? Oh, berarti- Aku lebih suka itu karena aku pengen tahu gimana cara mereka ngebuka di nextnya tanpa ngasih teaser itu.
Oh, but basically lu gak suka karena ada post credit scene-nya di ending. Post credit Iya. scene kayak mau ngetis gitu loh. Di mana di season 1 berhasil aja. Mereka kan nggak ngasih tahu arc yang mereka kejebak di goa Iya itu. ada gua. Enggak. Nanti lu lihat deh. Ini Aku maksudnya- udah baca manganya, jadi aku kayak, ngapa dikasih tahu sih gitu loh. Ya biarin aja lah, kan yang belum baca manga kayak gue jadi tahu. Oh berarti setelahnya Atau petualangan yang lebih seru nih, gitu. Aneh lu. Kalau aku ngerasa kayaknya aku mental gatekeep gitu deh, tapi nggak tahu ya. Aku ngerasa mending ditutupnya pas senang-senang terakhir. Tak, udah selesai kayak gitu. Either way fine sih. Either way fine. Ya. Iya. Apaan sih? Gue tidak menemukan ada problem Gimana sih? krusial sih, tapi oke lah. Emang nggak problem amat, cuma aku nggak suka aja. Oke, berarti Tapi itu bahkan personal. sampai jadi perbandingan dengan season 1 yang aneh banget. Menurut gue season 2 ini jauh lebih apa ya, secara penceritaan jauh lebih kompak sih. Compact. Compact. banget. Karena episode compact. juga lebih singkat. Iya betul. Bukan, Episode 10 you don't say. Kompak yang gue mau definisiin adalah bagaimana mereka bisa efisien bercerita. Season 1 tuh banyak hal yang sebenarnya ya gue ngerti kalau mau diobrolin pengenalan ini dan segala macam gitu loh. Iya. Tapi di season 2 banyak yang menurut gue itu diceritakan dengan sangat cukup efisien. Karena season 2 tuh kita udah kenal sama Iya. orang yang di season 1, jadi gak perlu panjang-panjang. Justru gue season 1 yang first class mage XM gue gak terlalu gimana-gimana kayak. Oh, malah lu gak begitu Aku malah excited. suka Gue itu. malah suka. Enggak. XM-nya kayak, wah apa nih XM yang bisa di match ini nih, XM-nya apa aja kayak nangkep buayung. Iya. Bagaimana cara mereka menangkap buayung tersebut. Gua- Dinamika antara dua si cewek UI itu ya. Tapi menurut gue arc itu Kenapa dikoreksi? Takut banget culun. arc itu pacingnya lebih lambat dari arc yang Arc lain. yang lain ya, iya. menurut gua. Karena emang pacingnya emang benar-benar lambat. Per episode tuh kalau nggak salah konklusi satu XM-nya aja beberapa episode yang nangkep buayung. Itu pun lama banget. Nah iya, gue Iya. lebih ke, gue gak bilang jelek, tapi kalau dibandingin sama tempo bercerita, gue lebih suka yang waktu mereka jalan-jalan, rather than staying for the exam ya. Exam, oke. Karena kayak stake-nya itu gak ada. Oke. Maksudnya Freerun udah imba, lu ngapain gitu? Stake-nya nggak Iya, ada. Freerun udah OP gitu. Bener-bener udah di bro Nah. gitu udah nempel ke dinding tuh gila. Nah, Kayak cicak kaori jadi kaori mau Nah lu. bagian itu stake-nya baru berasa, tapi pas di nangkep burung tuh, Nangkep buayung ya. udah, itu bener-bener buat ngenalin karakter-karakter baru aja. Dan Iya. lagi-lagi stake-nya gak berasa karena ya it's free range gitu, ngerti kalau it's free range. Salah satu tujuannya itu tuh biar ngasih tahu ada penyihir kuat lain loh selain Seire. Iya, Saya tapi selesai. nggak tidak menjadikan itu sebagai apa ya? Well, gue nggak mau debatin panjang. Ini tetap bagus, gue tetap ikutin. Cuman itu adalah momen di mana season 1 itu yang paling gue least Favorite. Ya least favorite banget gitu tapi loh. masih bagus kan. Masih sangat bagus. Sangat bagus. Loh, Season anime terbaik. Season 1 core 2 maksudmu kan yang bagian exam itu. Ya. Iya, Nanti core kita 2. ngomongin itu, kenapa tiba-tiba kau panik? Enggak ini memastikan. Pastikan. Iya, gue berada di situ. Dan ya udah sekarang ngomongin season 2 lah. Season 2 aku suka yang lebih apa ya, menggelitik otak gue gitu. Jangan yang menggelitik emosi gue pas denger omongan lu gitu. Gak ada sih, aku suka aja sama kalau semuanya ya di samping post credit scene itu ya. Aku suka karena mereka banyak ngambil yang gak ada di manga. Ya, oke. Ya, Jadi itu- aku sebagai pembaca manga kayak, oh gitu. Freerun nangis digambarin. Ya, kalau di manga cuma nyari panel silvernya setengah doang. digambarin. Terus ada beberapa scene lain yang aku ngerasa kayak anjing ini lebih deep. Yang Himmel, buku harian Himmel dianimasikan the best animation ever di tahun ini. Yes. Langsung tahun ini aja anjing gua ngomong. I can agree. Soalnya gimana ya? Bagian mana? Bagian buka buku hariannya Himmel, buku harian pahlawan. Itu kan di akhir-akhir lah pokoknya. Iya. Gimana cara dia menggambarkan POV-nya Himmel ngeliatin Freerun, ngeliatin teman-teman. Oh iya. Sebelum ke situ Aku harusnya nangis loh. sebelum ke situ harusnya lu puji dulu direkturnya untuk memilih adegan itu. Itu dia aku lupa namanya. Jadi bukan masalah itu, tapi kalau lu tahu tipikal shonen atau shonen, anime lah ya, tipikal anime ketika lu baca buku, biasanya tuh either dibacain, that's it, terus kamera panning ke atas atau ada halaman buku, Iya. atau dibacain sama narator, Gambarnya statis. atau ya bener balik ke masa lalu jadi episode sendiri. iya itu. Di sini mereka menggunakan treatment yang beda banget. Mungkin udah ada beberapa yang make ya, tapi sangat tidak konvensional. Yaitu adalah lagu bener-bener lu jadi matanya Himmel, Himmel. that's it. Ya, Dan kayak Freerun baca dalam hati. Lu dan lu cuman ngeliatin. Jadi yang Freerun baca adalah yang lagi Himmel lihat. Itu kan director treatment.
Iya apa visual bercerita itu kan. Ya, itu, apa? Storytelling. Show don't tell. Show don't tell. Show don't tell. Nah itu next level banget menurut gua. Di season 2 itu lu bisa dapetin yang kayak gitu. Di season 1 ada juga. Tapi di season 2 menurut gua show don't tell mereka itu paling peak gitu loh. Lu jangan terlalu ngejelasin kan ya biasalah tipikal anime tuh Ya, ngejelasin ya. naratornya. Dia contoh sampingnya Jujutsu Kaisen gitu kan. Teret dijelasin semua gitu. Sorry, gue kan gak nonton Jujutsu Kaisen, emang kalian kan dijelasin. Dijelasin. Ada banyak protesku ke animasi Jujutsu Kaisen meskipun sangat-sangat bagus ya. Oke. Tapi ini ya kalau kembali lagi ke show don't tell kan ya waktu Himmel ngeliatin yang teman-temannya tuh itu tuh setiap scene itu ibarat kata kayak menggambarkan berapa tahun dia sama teman-temannya. Jadi kurang lebih kayak aku mikirnya kayak gitu. Kau merhatikan nggak? Soalnya di season 1 treatmentnya ada yang mirip. Frieren waktu itu ngelawan Aura yang kedip tak itu persis berapa detik, berapa 10 detik kalau nggak salah scene-nya itu dan menggambarkan 10 tahun perjalanan mereka. Itu pernah aku bikin fun fact-nya deh. Aku mungkin salah atau enggak. Coba dicek lagi. Mungkin treatmentnya yang mata Himmel ini sama dengan itu. Aku ngerasa kayak Berapa tahun per kedipnya. per ganti scene-nya atau per apanya gitu. Dan aku ngerasa kayak aku nangis anjing episode itu sumpah. Tapi lu dulu deh, lu kan udah lama gak WoW nih dan lu sampai bela-belain nontonin Frieren ya. Gara-gara Jakarta Bandung 7 jam. Anjing. Iya dan gara-gara desakan yang lain juga. Iya, oke. Intinya kenapa lu memilih Frieren dibandingkan namatin Bungo Stray Dog gitu? Udah tamat gue. Oh gara-gara 7 jam Jakarta tuh tamat juga? Enggak anjing udah tamat dari kapan itu? Oke. Gak lu kan punya Aib 7 jam dari Jakarta ke Bandung. Salah, aib Bungo Stray Dog belum fans tamat. Bungo Stray Iya. Dog yang gak nonton Bungo Stray Dog. Udah Habit tamat. one. Udah tamat gue. Apa kayak fans Persona bilang namatin Persona gitu loh? Iya pas 1 sama 2 di skip. Gue seru aja lihat mereka berpetualang aja. Kayak gue salah satu anggota partinya gitu. Jadi kayak lama-lama saling kenal gitu. Seru aja ngeliat apa namanya grimoire yang Frieren dapet. Gak penting itu. Dia punya grimoire gak penting. Season 2 gue lebih banyak apa namanya. Kan kalau season 1 ada Frieren adegan dapat grimoire gak penting juga kan. Kayak gue ngelihatnya masih kayak kok aneh sih mau dapat grimoire kayak gitu. Cuman kalau di season 2 gue udah mulai bisa menertawai hal tersebut karena kenal sama Frierennya. Oke. Gitu. Jadi seru aja. lihat Momen apa di petualangannya. season 2 yang paling lu kayak anjir gitu kayak bangsat? Yang megah atau yang gimana? Ya, momen yang coba. hit Oke, your yang heart lah. hit your Oke, yang pertama yang bener-bener kayak oke pasti battle-nya ya lu suka ya pasti ya, battle Iya, kayak. Itu pasti semua orang setuju lah ya. Tapi momen mana yang paling bikin hati lu Gua- bergetar? Bergetar kayak hampir nangis. Enggak ada. Enggak ada, sedih atau yang paling seneng gitu. Seneng aja gitu. Yang paling lucu menurut gue. Oke. Oh, boleh. Apa sih? Siapa nih Gaun apa? Genau. Genau. Geno. Ditusuk sama anak kecil. Terus iya kayaknya anak kecilnya selebrasi kan. Iya berhasil. Langsung mati. Lucu banget. Lucu. Technically it's not supposed to be funny. Technically. Technically itu adalah deg-degan ya. Aduh, Genau Kan gimana? momen downfall ya. Iya, Genau ditusuk. Kocak liatnya. Ya udah mati lagi. Menurut I gue mean, itu. Ya, bocilnya selebrasi. Iya maksudnya selebrasi. Ya anjing cil jangan bacot lu. Kalau lu San? Kalau gua paling suka di season 2 ini gua mendapatkan ilmu. Kayak ada seorang Hasan ngomong ilmu tuh Iya, bikin gue gemetar. ada hal yang bikin gue kayak, oh this is make sense banget. Yaitu adalah kenapa Himmel minta apa namanya imbalan. Minta imbalan. Awalnya gue mikir kayak anjing ternyata Himmel tidak apa pure banget. Ya dia greedy juga. Tapi pas dikasih tahu kalau seenggaknya kalau gue dapat imbalan kita nggak ada utang sama sekali itu hit so hard kayak anjing benar juga gitu. Kalau kita dapat imbalan. Kita biasanya jika tidak kita merasa berhutang. Yang Itu dibantu kayak, nggak wah, merasa berhutang. Ya, yang Wah, merasa berhutang. iya juga ya. Apalagi diliatin kan orangnya miskin kan si yang ditolong. Iya. Kenapa miskinnya lu highlight? Iya, miskin gitu. Maksudnya ternyata emang baik ini orang. Mau dicari kesalahannya, gue belum menemu Kesalahan email. Iya, kecuali kecuali umur pendek dan demen sama klien. Nah, itu gue belum nemu sesuatu yang bikin Himmel kayak ya he's not a pure guy, a pure good guy. Tapi akhirnya gue melihat ya dia masih sesosok
pahlawan yang baik banget gitu. Ya I don't know kedepannya bagaimana. Gue baca Plot twist Attack on Titan gimana plot twist Attack on Titan? iya, siapa tahu tiba-tiba. Plot twist. Gak Kacau lu. Ya gue aja tiba-tiba di plot twist Iya, Attack on ya. Titan. Gak akan kubeli lagi tuh Ya, makanya. sama. Gak akan gue baca lagi. Tapi sejauh ini gue belum menemukan something bad about Himmel. Ya nggak mungkin lah ya. Kalau itu kayak keluar banget dari tema sih. Gue pengen ada lah, maksudnya Himmel Pasti still a ada human darknya gitu gitu loh. loh. Himmel still a human, harusnya nggak pure amat, tapi gue belum menemukannya aja. Dan semoga gue mau di next season ada Keburukannya Himmel di season 3. Enggak, seenggaknya nunjukin kalau Himmel tuh manusia gitu loh. Loh, ya ini kagak peka nontonnya. Justru yang paling manusia dari mereka semua cuma Himmel. Iya San, kau masa nggak nangkep itu dari season 1 San? Ya, itu yang paling mau ditunjukin. Iya sih, Dari bener season sih. 1 nih, aku sengaja banyak pose supaya Iya, supaya orang-orang ngingat. Karena aku bisa mati kapan aja, dia bener. manusia. Manusia banget, tapi kan Eits, iklan dulu. Kalian mau gak sih ikut acara kumpul seru kayak gini? Nyanyi karaoke bareng kayak gini? Dan nikmatin event seru kayak gini? Yes, Clean Sound punya Nakama Main, di mana kita bakal perform dan bikin acara seru-seruan bareng kalian para wibu. Yang gak wibu juga boleh ikutan sih. Nah, biasanya tiap bulan kita punya acara kumpul-kumpul, namanya Wibu Sepulang Kerja. Kalau mau tahu kapan, di mana, dan gimana cara ikutannya, follow aja IG kita nakama.main. Dan Nakama Main juga akan hadir di event-event terdekat di kota kalian. Makanya undang-undang dong, hubungi kontak person di IG-nya ya. Jadi sampai ketemu gua dan teman-teman Clean Sound lainnya di Nakama Main. Now back to the video. masalah gue belum menemukan kesalahannya dia. Kesalahannya Himmel ada terlalu baik waktu di season 1. Oh iya, ada. Iya, goblok. Inget gue. Iya, kesalahan dia. Yang Free Ren tuh udah berpengalaman selama 1000 tahun berhadapan sama iblis gitu. Iya. Tapi Himmel tersentuh hatinya, jangan dia kan masih kecil segala macam. Iya, terus abisnya si ketua desanya Gua mati. baru Oh iya, gue baru inget. Gitu. Iya, oke. Iya, akhirnya Free Ren gue. bilang, kali ini jangan stop aku ya. Sebelum Iya. selesai Free Ren ngomong, stang. Iya, dipotong seng tangannya. Ya, oke ya. Tapi itu kesalahannya dia, bukan keburukan dari dia. Tapi ya oke Ya lah. keburukannya udah terbaik. Iya, Ke siapa? Terlalu baik ya. Terlalu baik juga bisa menjadi keburukan ya. Keburukan dong. Iya sih. Gitu Iya. loh. Ya oke lah. Free Ren kekurangannya rasis. Asis, ya, dia asis. Iya kan? Asis banget dia. Himmel terlalu baik. Gitu. ya. Himmel terlalu baik. Tapi bisa gue bahas panjang. Ya. Gak usah aja, panjang Ya. banget tuh. Jadi satu SKS tuh Terus jangan. paling itu kan poin plusnya, poin minusnya gue nggak tahu ya. Apa karena gue nontonnya lagi Kita udah ngomongin poin minus nih. gue mau ngasih minus Oke, gue dulu. oke. Entah karena gue Short memory spawnnya ini. Iya, Udah kan Iya, silakan, gua, silakan. ini short term memory. Mungkin karena gue nontonnya lagi capek juga. Nonton gitu. Lagi capek. Kerja apaan lu capek? Ngapain lu capek? Abis dari luar. Kalau kerja mah kali gue capek. Gue strong boy. Lebih ke malas. By the way, anyway, apa karena gue capek dari luar dan gue Iya, nonton. Pas episode dia mining itu kan bagus banget ya. Yang mana? Siapa yang mining? Oh yang kripto. Iya, mining crypto. Iya, betul. Dia Yang pakai silver, SSD yang ya. silver. Oh, Dia Yang kan ditambang, dia- ditangkap, ditambang, 300 iya. tahun. Nggak tahu. Mining tuh bukan pakai SSD ya, pakai Salah ya, GPU. salah di GPU berarti. Ya intinya kan itu kan ada satu scene yang dia pakai magic, itu bagus banget. Tapi I don't know, something off di mata gua nontonnya. off? Apa off? Entah, gua nggak tahu bagaimana gua menjelaskan, tapi ada sesuatu yang janggal gitu kayak, ya itu kurang banget, tapi Apa begah. ceritanya? Apa yang kurang? Visualnya? Visualnya bagus banget, tapi- minta maaf kok sama gua melihat semua kayak animator yang off. Kita gali terus, Iya. off-nya di mana? Gue gak tahu ya, apa ya yang Kita gue gali nonton. Entah kan gue udah bilang, gue mention dari awal, apa karena gue terlalu capek pas nonton, atau enggak emang mata gue aja yang gitu. Ya itu Gua- attention spam lu abis itu udah spannya udah nget gitu Iya, kan nggak pengen ada. lihat subwoofer Ya, iya, pengen. kebiasaan nonton JJK yang cuma Iya. bak-bak doang Tapi gitu. iya, gue kayak ngeliatnya kayak, ya bagus banget, gambarnya bagus banget. Apa? Kayak banget, tapi aduh di hati gue kayak, something Ya feels itu off. pengen Iya. doom scroll kan, pengen banget doom Gak scroll. tahu, kayaknya iya, tapi gak tahu. Gue tidak bisa Ya, gua juga menjelaskannya. gimana bantuinnya, gak bisa bantu Iya, kalau lu gak bisa ya jelasin jadi kapan baik. itu, Ini dia. itu keresahan gue pas nonton aja. Keresahannya, berarti attention span-nya udah Kurang banget. Ya lebih capek sih kayak Seleramu capek sih. dipertanyakan sih San Enggak sebenarnya. capek aja, mungkin karena mata gue udah capek di luar Ya gitu. lu karena capek terus Ya kan, nonton film jadi lu kan naik menurut motor jelek. 2 jam kan, 2 Iya. jam gak doom scrolling tuh, tangan lu udah ini. udah ketar. Udah kencang-kencang oh iya. Relapse. Lu tau gak sih orang yang adiksi sama alkohol pas mereka Relapse. relapse, pas Relapse. mereka itu tuh getarnya gini. Tahu gua. Ngapa-ngapain getar semua. Tahu. Coba kita nanti Nah, itu lu. Ya, kayak gue ya. Kayak gitu juga Oh, kayaknya. gue sih
Ya itu minusnya gue aja. Bukan minus sih. Iya, minus. Personal, Emang minus. personal, Minus. personal Minusnya di personal kau, gua aja. minusnya di kau aja. Iya. Nggak ada yang salah. dari Iya, tapi minusnya. tapi scene itu bagus banget tapi Apa sih, Gol? flop. Nggak, Lanjut. Itu tolol Hasan. Nah, menurut lu gimana, No? Apa yang bagus dari Freelance Season 2 ini? Gue udah review juga ya di gue. Menurut gue ada satu adegan yang gak bisa gue lupain dan itu lagi-lagi Freeran itu menurut gue juara di direction. Gimana dia menentuin apa yang masuk, apa yang enggak, apa yang mesti ditambahin, apa yang mesti dikurangin. Direktornya ganti loh BTW. Bagus banget berarti. Iya, keputusannya. direktornya dulu asisten direktor yang sebelumnya. Jadi adalah adegan si Genau. Waktu awal-awal desanya hancur. Itu untuk establish the konteksnya bagus banget. Kita diliatin dari atas desanya hancur. Terus habis itu ada Genau nyari orang dengan muka tawarnya. Tawarnya, iya. Ada temennya. Ya kan diangkat gitu dibantuin. Itu bagus banget. Gila men itu menurut gue tuh gimana menjelaskannya ya. Itu next level banget. Mereka ngobrol. Pas ngobrol itu palanya masih kelihatan. Bilangnya adalah yang lain gimana? Oh, yang ngangkut Oh, temannya itu. Dia bilang aman semua, ada di apa gereja. Udah selamat. Dia kayak bilang jangan bohong lu gitu kan, kayak nggak mungkin lah gitu kan. Terus dia cerita tuh dia mulai cerita panjang si Genaunya ngomong. Pas Genau cerita panjang ngomong, tiba-tiba tangannya jatuh tangan temennya. Badannya Oh iya, udah. kameranya dari samping. Dan kamera dari samping dan pala udah gak kelihatan. Terus tiba-tiba sama dia dinaikin, udah gak ada kelihatan pala lagi dari situ. Dan dia ngomong terus. I mean like, lu di situ dapat detail yang gak dikasih lihat, ngerti gak lu? Iya, ya. Lu dapat detail yang gak dikasih lihat, buat temennya udah Meninggal, udah dan si die. Genau nggak perlu kayak kalau kita tahu lah ini nggak salah lagi treatment standarnya adalah biasanya kayak tiba-tiba musik ganti atau tiba-tiba kayak Iya, terus kayak diem. Masaka terus diem gitu. Di sini nggak, dia cuman ngelakuin gini Ngangkat gestur belakangnya gitu. dan dia tetap bercerita tanpa berhenti. Kayak seakan-akan dia masih hidup kan ya. Iya, dan padahal dia udah tahu. Dia udah tahu dia. Temennya udah mati. Sampai akhirnya kita dapet scene temennya digeletakin. Dan Itu banyak. buat gue master piece. Lu dapetin bercerita dengan cara tersebut itu menurut gue adalah keluar biasaan. No ordinary human man can achieve that. Apa ya, gimana cara gue nyeritainnya ya, gimana ya cara gue dapetin emosinya ya, gimana ya gue bikin penonton juga deg-deg ya. Itu gak ada musik loh, cuman langkah kaki serak-serak sama benerin ini. Betul. Animasinya lu lihat itu berapa frame anjir, giniin tangan doang anjir. Iya, dibikin ribet detail sih. untuk kelihatan bahwa itu adalah shout out to animatornya juga Iya, ya. iya, Lu bayangin menganimasikan sesuatu yang paling tidak convenient ya itu adalah benerin orang yang udah mati di Ya, digendong, punggungnya, gendong iya. lu. Iya. Itu bisa aja tuh kamera di atas terus ada suara gitu doang. Ini di bener-bener bener-bener satu sih. very luar biasa. Itu adalah momen yang gue bilang anime of the year ini. Setuju. Karena direct udah gitu. Bisa memilih, itu tuh tugas director untuk pilih adegan yang seperti itu. Terus dikasih tahu juga kalau dia sebenarnya marah dari Frieren mendeteksi ada bloodlust. Iya. Terus dia minta Itu. maaf. Anjing keren. Itu kan, Keren banget. bahwa Frieren mau nembak kan, karena dia ngedeteksi ada bloodlust. Jadi dia datar, dia nggak usah ngasih tahu dia marah. Dia nggak yang kalau anime tipikalnya bakal snap tiba-tiba kayak Ya mukanya lah apa. Madara atau apa Terus gitu. mananya bocor lah. Atau tiba-tiba tau gak sih muka Shinji yang Oh, iya. gitu. Which is okay, which is fine. Tapi di sini treatmentnya beda. Frieren ngomong, sorry tadi aku ngedeteksi ada, soalnya aku sorry aku jadi siaga karena tadi aku ngedeteksi bloodlust. Si Genau cuma bilang, waru ini gitu. Tadi gua. Wah anjing. Genau emang karakter paling gokil sih, apalagi kekuatannya yang sayap itu Iya, keren iya. banget men. Bah, Itu yang menurut gua- bagus tuh dari Freeran Dan karakter sampingannya. kekurangannya menurut gua ada mau diperhatiin tapi menurut gua jadi ya udahlah, yaitu adalah episode 2 apa 3 gitu yang ngelawan evil yang nyuri pedang. Oh yang Frieren nendok ke atas. Enggak, itu meme. Gua tahu. Tapi pas nonton, ini nih. Ya itu Hidup deting. Tapi ada, kalau lu sadar itu di episode itu semua ledakan-ledakan yang terjadi itu beda frame rate dan kayak 3D belum dirapiin. Gue kan terlalu nyadar sih. Tapi ya saking gue mencari detailnya ya, dan itu kalau gue mau cari-cari ada, itu menurut gue agak mengganggu. Tapi setelah itu asik. Udah gue bingung mau cari jeleknya di mana lagi karena udah gak ketemu, udah bagus. Mau sama satu adegan yang sangat lucu buat gue dan selalu diulang-ulang, tapi masih lucu di gue adalah ketika si lawan naga, ingat kalau lawan naga? Iya. Terus Yang digigit apa? kepalanya. Enggak, itu juga lucu, tapi ada yang paling lucu buat gue waktu lawan naga awal-awal. Yang disuruh lari, start lari Iya, ke naga, start. monster apa gitu. Iya, iya. Terus lari-lari akhirnya Frieren ngalahin kan. Terus kalau lu bilang dong kalau jadiin gue umpan gitu. Justru karena kami tahu kamu jago jadi umpan ini segala macam. Terus Stark bilang kayak jadi keren, dia jadi cool gitu, jadi cool. Oh gitu, baiklah gitu. Terus tiba-tiba cool pose dulu kan. Iya. Diam. jalan. Frieren gitu kan. Dia kayak nani gitu kan, kayak cool gitu kan. Kakiku gak bisa gerak. Itu lucu banget.
Gak sekali doang kayak gitu. Iya, itu Berkali-kali season sampai satu akhir. juga ada kayak Diulang, gitu. diulang. Tapi masih lucu, maksudnya gue demen banget Starknya tuh kayak Soka, oh gue keren gitu kan. Kayak free reign. Kaki gue gak bisa gerak, itu lucu banget. Ya oke lah. fakta Itu bahwa- Kayak udah apa jokes yang diulang tapi masih lucu gitu ya. Iya, ya udah. Fakta bahwa Stark itu kuat tapi dia nggak ngerasa kuat tuh menurutku keren. Ya yang di palanya Humble digigit itu banget. kan, yang palanya digigit. Anjing, bisa pernah sembuh, nanya, anjing. pernah nanya, Stark sama gitu kan. Tadi jelas-jelas pala lu digigit gitu. Kok bisa gitu? Ah, nggak tahu. Ya itu sih yang menurut gue masih tetap indah dan itulah gue 10 hari di beberapa bulan ke belakang tidur gue nyaman banget lah. 10 kali gue tidur nyaman tenang. Deep sleep gue. Bohong banget, bohong banget. Setiap nonton, gue setiap nonton Freelance gue deep sleep. Gue biasanya masih agak nggak dapet deep sleep tapi setiap nonton Freelance kayak bahagia banget gue. Selalu bisa bahagia gitu loh. Men, Selalu bisa aku bahagia. malah kepikiran men. Kau sadar gak sih episode 7 kalau nggak salah? Bukan deng, 3, 4, 5 apa? Yang sama yang masa depan itu bisa ngelihat masa depan. Hero of the iya, South. iya, iya. Oh ya. Itu aku kepikiran loh, anjing. Jadi aku menyimpulkan karena 2 kali kita mendapatkan pesan yang mirip-mirip ya. Ini tuh tentang bagaimana menciptakan legacy. Kan gimana ceritanya sih. Nama pahlawannya siapa Hero sih? of the South. Hero of the South. Iya, Hero of the South itu. Gimana caranya dia menyampaikan profesinya kepada Free Ren. Nanti kok bakal dijemput sama ini. Membukakan jalan, anjay. Membukakan jalan ke orang-orang yang buta kayak kita seperti Bang Eno yang membukakan jalan-jalan. Apa kenapa gue yang dikorbanin? Gak mau gue. Analogi. Analogi. Tapi kan di Analogi. situ kalau lu sadar bukan legacy kill. Lagi-lagi yang gue suka dari Freelance adalah mereka sangat senang bermain waktu tanpa harus Tanpa ngasih tahu ini Enggak, waktu apa. Kan biasanya kalau kita ngomongin waktu pasti nggak jauh-jauh dari Marvel, time travel, multiverse dan lain-lain gitu. Di sini mereka tetap satu universe walaupun gua tahu lah di komiknya bentar lagi ada permainan sihir permainan waktu, ya. Tapi menurut gua ide waktu yang diwujudkan tuh bukan sekedar multiverse ngerti gak sih? Kayak tadi kan Hero of the South lu bisa ngeliat future. Ya dan akhirnya dia tahu bahwa ya outcome terbaik adalah gue matiin 2 nih biar nanti si Himmel bisa ngalahin Iya. gitu loh. Nah itu kan ngomongin waktu lagi tapi bukan tentang time travel gitu. Iya, tentang flashback sih lebih sukanya Ya, aku flashback karena mah rutin lah pasti karena dimana-mana. ini aku suka banget sama episode itu tuh gara-gara kalau nggak ada dia, kalau dia nggak mau berkorban aja, Himmel pasti mungkin nggak jadi pahlawan gitu Iya. loh. Makanya aku ngerasa itu kayak legacy, kayak obor yang dipaskan gitu, dikirim, dikasih Nah gitu itu loh. My Hero Academia Akil salah loh. Ya bukan obor, ya bener sih ada obor bener. Iya lagi anjing. Iya. Freelance ternyata My Hero Academia reference anjing. salah. Kayak Ya. Hero of the South itu temannya Himmel berarti. Enggak. Hero of the South itu Jauh sebelum jauh. email. Hero of the South itu bener-bener orang random yang jago banget ngalahin dua Dua iblis. apa Seven of the Seven itu. of the apa iblis Oh, itu jauh? jauh sebelum Freelance join Himmel. Bahkan makanya kan dia datengin Free Ren, ntar nanti bakal ada anak muda yang datengin kau buat ngebantu ngelawan iblis dan menang. Makanya aku suka tuh episode itu tuh. Kapan ya aku bisa kayak gitu ya? Nggak ada. Bisa kayak gimana? Membantu orang. Ada lagi yang Ya paling kurang masa 10 episode doang men, aku butuh banyak. Justru anjing justru. Nah itu kenapa aku nggak suka sama post credit scene-nya. Kayak memberikan harapan. Wah. Anjing ntar ada lagi. Oke, let's say berada season 3. Terus ternyata staff yang kerja sekarang cabut. Cabut ya diganti. Diganti Ya, kalau staffnya. itu kan Enggak bukan urusan anime, itu Ya, urusan tetap belakang dong produksi. ekspektasi kita udah kita season 1 nih Loh. udah nih season 2 juga udah bagus nih. Justru kalau lu season 3 sadar, harusnya juga ada ekspektasi. Justru kalau lu orang di belakang industrinya paham, justru dia bagi 2 karena dia tahu dia nggak bisa bikin satu season 12. Dia atau berapa sih dulu tuh 24 ya? 24. Iya 24. Justru dia 28. Ya, 28 ya. 28. Justru karena dia tahu, wah berarti kita bagi aja nih gitu Ya loh, biar 10. waktunya Dan dapat. kayaknya dia udah ada arah direksi mau kemana. Iya udah ada direksi, ini dijagain. Justru lu tahu itulah. Aku berharapnya sih seperti itu. Aku berharap seperti itu. Pasti. Ya, Kalau kita nggak- semua juga gitu. Kalau nggak tiba-tiba kayak gitu udah pasti salah produksi, udah salah. Bener. Keputusan. Justru karena ada 10 ini gue tahu ya karena kita udah di belakang industri juga sering keliling-keliling ya. Ini sebenarnya udah jadi part 2-nya atau season 3-nya Season 3-nya. Cuman nggak kuat. Karena Finishing. nggak kuat atau mungkin udah di demand sama network atau apa pemegang hak tayang dan lain-lain sehingga dibikin ya udah nih 10 dulu ya 10. gitu atau gimana atau mungkin emang udah disiapin oke ini udah apa belum bikin ini udah diminta tanggal segini tayang nggak bisa bang kalau mau 10 aja ya udah kalau gitu kita siapin 10 Ya anything lah. anything Ya. Penting, tapi aku takutnya itu aja. Makanya aku berharap kayak nggak usah itu
post credit scene. Post credit scene. Malah bagus lah, malah. Itu kan buat exciting. Iya, bikin exciting lah. Orang jaraknya Kalau setahun. kalau ngebuat exciting ya kok bisa trailer baru. Iya, ntar juga lebih ada lah. Ini efisiensi aja, Kil. Biar lebih masuk. Gimana sih lu? Lebih efisiensi dia ngeluarkan post credit scene-nya jadi trailer daripada dia mesti bikin baru lagi. Trailer tuh bikin baru sendiri loh, bukan dari Ada animasi istilah, diambil Kil. lagi. Namanya karena dia mampu. Karena dia Itu. Makanya aku takutnya itu doang kesedikit. karena jujur-jujuran aja untuk season 2 ekspektasiku tuh awalnya turun banget karena si Keiichiro itu cabut. Ternyata? Ternyata alhamdulillah ekspektasiku salah. Ya udah. Aku pengen lagi sih ekspektasiku yang season 3 yang nurun ini salah. Salah. Gua harapkan salah lagi, Kil. Iya, aku juga berharap salah. iya. Gitu. Sekarang tuh udah pasti ada 3 gitu kalau menurut gua untuk menyederhanakan. 3 jalur anime lu kemana? Bagaimana nasibnya ya? Yang pertama normal. Baik-baik saja. Yang kedua kayak One Frame Man. Ya kayak one Yang ketiga kayak SBR. Bagus. Shit, Bagus, man. tapi mungkin setahun sekali 45 menit. Tapi kalau menurut lu Freelance season 3 tiba-tiba jadi stage 2, stage 3 gitu. Gak mungkin. Lu mau nggak? Gak mungkin. Itu menurut gue di season produksi yang bikin Madhouse bangkrut. Gak mungkin, gak kuat. Gak kuat, gak sekuat itu Freelance. Maksudnya thanks to Jojo untuk ngebuktiin SBR itu bisa kayak gitu karena fandomnya. Fandomnya. Fandom Freelance cuman berantem di Miles doang. Oh iya. Lu gak mau ada give Freelance anti-piracy. Kayak Big Fun. Netflix. Ya udah, itu aja dari kami di Waktu Indonesia Wibu. Komen di bawah ya, komentar kalian mengenai Freelance season 2. Apakah memang lebih bagus daripada Jojo? Menurut saya iya. Tapi Bang ini jangan sama Jojo anjing kejauhan. Kejauhan. Wow. Bener gak? Kejauhan. Iya udah. Spam IG Andika Nuk dengan Jangan. Bim, Jojo. Itu kejauhan maksud tuh kejauhan Freelance di atas atau Jojo di bawah? Kejauhan Freelance di atas lah maksudnya apa lagi? Why you do this Andika Nuk? Andika Nuk. Well secara animasi jelas jauh Freelance. Iya. Jauh lah. Objectively and subjectively bro. Oke. Oke lah. Yaudah, thank you semua yang nonton. Jangan lupa nontonin Freelance SBR buat yang belum nonton juga. Iya. Dan ya udah makasih juga para member yang sudah ada di samping ya. Dan tentu saja untuk kita semua. Stay clean and sound. Iya bentar lagi nanti ada video khusus member loh.